Baik. Ya, Eh, saya akan sampaikan pengajaran yang saya berikan judul Sadar dan Waspada. Sadar dan waspada. Baik. Eh, teman-teman, pada tahun 2009 itu ada sebuah laporan investigasi keselamatan penerbangan karena ada kecelakaan pesawat dan juga mencoba menyelidiki kecelakaan-kecelakaan di tahun-tahun sebelumnya. Mengapa ada kecelakaan yang terjadi pada pesawat eh, yang sedang diselidiki? Kesimpulannya, hasil investigasi itu menyimpulkan kecelakaan pesawat yang sedang diselidiki dan diduga kecelakaan-kecelakaan pesawat sebelum-sebelumnya itu karena, nah ini penting, itu karena sang pilot terlalu percaya pada sistem autopilot. Sistem autopilot adalah sistem yang membuat pesawat itu bisa terbang atau menuju ke tempat tujuan secara otomatis. Nah, kenapa disimpulkan bahwa sistem autopilot inilah menjadi penyebab kecelakaan yang sedang diselidiki dan yang diduga penyebab kecelakaan-kecelakaan pada tahun-tahun sebelumnya? Karena sekali lagi diulangi, pilot kehilangan kewaspadaan terhadap situasi kecil yang muncul yang tidak secara responsif didetek dan direspon oleh sistem autopilot. Sehingga ketika ada gangguan kecil dan terlambat direspons oleh sang pilot karena mengandalkan sistem autopilot, maka gangguan kecil itu menjadi musibah besar. Tentu sistem autopilot di pesawat pada era 2000 itu beda dengan era sekarang. Yang sekarang jauh lebih maju, lebih canggih, ya lebih sensitif, lebih responsif, tetapi masalahnya tetap saja pada rilis yang saya baca bahwa mengandalkan sistem autopilot sepenuhnya yang dilakukan oleh sang pilot itu sangat berbahaya. Karena tetap saja pilot harus waspada. Pilot harus menyadari bahwa gangguan-gangguan itu bisa muncul dan tidak bisa secara cepat, bahkan tidak bisa dideteksi dengan tepat oleh sistem autopilot. Ini sedikit uh, hal ilmiah yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita belajar firman Tuhan dengan judul Sadar dan Waspada. Teman-teman coba bayangkan, kalau hidup rohani seseorang masuk kepada mode autopilot, itu akan sangat berbahaya. Apa itu hidup rohani yang masuk ke mode autopilot? Yaitu hidup rohani yang berjalan otomatis. Ya, tanpa kesadaran ini adalah kehidupan rohani yang harus dirawat, tanpa kepekaan lagi terhadap tuntunan dan suara Roh Kudus, bahkan tanpa kewaspadaan akan adanya pencobaan-pencobaan yang bukan datang hanya dari faktor-faktor alam dan lingkungan, tetapi dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, orang yang memiliki kerohanian masuk kepada mode autopilot itu adalah orang yang dia masih menjalani aktivitas rohani tapi tanpa hati. Dia masih mengatakan memiliki iman di dalam Yesus Kristus, tetapi itu semua hanyalah rutinitas, bahkan hanya karena warisan keluarga sebagai orang Kristen, bukan lahir baru.
Dia tidak lagi peka akan suara Tuhan, nuraninya tidak lagi didengar, karena dia sudah masuk kepada mode autopilot yang membuat dia tidak lagi waspada, tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan, tidak lagi membuka kesempatan Roh Kudus memimpin. Bahkan dia tidak sadar godaan itu dan bahaya sedang mendekat kepada dia. Sama seperti hasil investigasi kecelakaan pesawat di tahun 2009, bahwa ternyata sistem autopilot di pesawat itu tetap saja harus diawasi, dan yang mengawasi dan menyadari bisa muncul bahaya adalah sang pilot sendiri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ketika hidup kita terasa mulai lancar, terasa tantangan demi tantangan bisa kita atasi, seseorang mulai mengendorkan jam doa. Seseorang mulai mengabaikan memperkatakan firman. Seseorang mulai kehilangan kewaspadaan bahwa hidup ini adalah seperti ada di medan perang. Bahkan medan perangnya bukan medan perang secara faktual, secara visual, secara nyata. Tetapi Billy Graham berkata, peperangan rohani yang paling bahaya ada di pikiran kita. Nah, dalam hal ini, ketika saya menyampaikan dengan judul sadar dan waspada, saya teringat Rasul Petrus pernah menuliskan agar umat Kristen tetap sadar, tetap peka, karena bahaya serangan rohani sering muncul ketika kita merasa berada pada posisi nyaman dan aman, semua baik-baik saja. Apa kata Alkitab? Mari kita lihat itu, 1 Petrus pasal 5. Dengan cepat saya akan baca, lalu saya akan coba mengekspos bagian-bagian ayat tertentu dalam rangkaian pembacaan kita. Saya baca dengan cepat. 1 Petrus 5 ayat 1-11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Teman-teman perhatikan ada frase, yaitu saksi penderitaan Kristus. Anda tahu kan, Rasul Petrus sangat tahu bagaimana Yesus ditangkap, dianiaya, hingga disalibkan. Karena di situ dia mengikuti Yesus sampai akhirnya menyangkali Yesus. Jadi ini adalah sebuah realita, pengalaman empiris yang dituliskan Rasul Petrus oleh ilham, dorongan, hikmat Roh Kudus. Bahwa dia adalah saksi penderitaan Kristus. Oke, Anda mesti ingat itu. Saksi penderitaan Kristus. Saat Tuhan Yesus ditangkap, saat Tuhan Yesus dianiaya, itu adalah situasi yang sangat krusial. Situasi yang sangat membahayakan seseorang, khususnya imannya, kalau dia salah bereaksi. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Teman-teman, ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-4, khususnya ayat 2 sampai dengan ayat 4, ini adalah ayat yang ditujukan kepada para penatua, kepada para gembala, kepada para leader yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat. Nah, dalam konteks modern ini, bisa itu adalah gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua kelompok sel seperti Anda yang sebagian besar memimpin kelompok sel di gereja masing-masing. Ya, Tuhan menyurati agar menggembalakan domba yang Allah percayakan dengan sukarela. Jangan cari keuntungan dengan pengabdian. Kenapa
ayat 1 sampai dengan ayat 4 atau khususnya ayat 2 sampai dengan ayat 4 ini ditulis dan ditujukan kepada para gembala dan penatua atau para leaders yang menggembalakan sekelompok umat Tuhan karena ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Baik, saya akan bacakan ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Nah, ayat 5 ditujukan kepada orang-orang muda. Ya, bisa muda di sini adalah usia remaja atau usia pemuda akhir, usia remaja akhir atau usia dewasa awal gitu ya. Itu masuk golongan muda. Tunduklah kepada orang-orang tua, itu senior ya, mungkin itu sudah mulai memasuki dewasa akhir ya atau dewasa pertengahan kalau itu dibandingkan dengan remaja gitu ya, sampai kepada senior 60 tahun ke atas. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu, hai orang muda, disuruh rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa ada nasihat kepada anak muda? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nanti kita akan dapat jawabannya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Ayat 7 adalah nasihat kepada semua. Baik kepada penatua, gembala, pemimpin kelompok sel, para leaders, termasuk pada para diaken yang masih muda, jemaat-jemaat yang masih muda. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia, Tuhan, yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan, perhatikan, beberapa diksi yang dipakai menjadi sebuah tahapan-tahapan yang semakin kuat, akan melengkapi, lalu meneguhkan, lalu menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ada diksi atau kata yang serupa yang dipakai untuk menegaskan bahwa apa yang Allah lakukan bagi umatnya, baik itu para penatua, gembala, para leaders, ataupun anak-anak muda atau generasi muda, bahwa Tuhan akan hadir, menolong, membela, bahkan mengokohkan. Sesudah kamu, perhatikan frase ini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Boleh dikembalikan ke view gallery. PowerPoint boleh ditutup dulu. Saya ingin lihat wajah Bapak Ibu setidaknya yang buka kamera. Karena saya lebih suka melihat wajah Bapak Ibu daripada lihat PowerPoint ya. Oke. Nah, semoga Bapak Ibu yang bisa buka kamera supaya saya tidak merasa bicara dengan makhluk halus tetapi makhluk kasar. Yang terlihat gitu ya. Baik. Teman-teman, ayat yang tadi kita baca itu ada latar belakangnya, khususnya pasal 5. Tetapi secara umum latar belakang surat Petrus adalah surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya di wilayah Asia Kecil. Waktu itu kan dunia tidak seluas sekarang. Dunia itu dulu dianggap Timur Tengah, Asia Kecil, menuju ke Eropa sedikit. Lalu di sana sudah ada wilayah Asia Kecil. Di sana ada Mesir, ya, ada Irak, Iran yang sekarang, ya, Libya, Afrika sedikit, ya. Nah, orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil ini sedang mengalami penderitaan. Mereka mengalami persekusi atau tekanan sosial serta penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus. Orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil yang disurati oleh Rasul Petrus oleh ilham Roh Kudus, mereka menderita karena misalnya mereka itu diejek atau dihina. Bahkan dianggap aneh karena mereka itu hidup dalam kekudusan di tengah-tengah komunitas yang tidak kudus hidup mereka. Yang kedua,
mereka ditolak oleh komunitas sosial secara umum, sehingga mereka tidak dianggap sebagai teman bergaul. Karena mereka tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Kala itu penyembah berhala sangat diwajibkan. Bahkan yang tidak menyembah berhala dianggap menentang kaisar. Nah, mereka sangat menderita karena itu. Yang ketiga, orang-orang Kristen di wilayah Asia Kecil yang disurati oleh Petrus ini mengalami tekanan politik dan tekanan sosial dari lingkungan non-Kristen. Mereka diperlakukan sebagai warga yang tidak punya harga, baik itu harga diri maupun harga bargaining. Mereka secara sosial dianggap tidak ada, dan tekanan ini membuat orang-orang Kristen di wilayah Asia Kecil menderita, khususnya para leader, para gembala, para penatua. Nah, surat ini ditulis untuk menguatkan iman orang-orang Kristen itu, agar tetap teguh di tengah penderitaan. Makanya ayat yang ke-10 itu dikatakan Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apa hubungannya pengajaran yang saya sampaikan ini dengan judul yang saya berikan, sadar dan waspada? Yang pertama, karena memang ayat yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai 11 itu ada frase atau diksi yang mengatakan sadarlah, ya, atau berjaga-jagalah. Nah, sekarang saya akan uraikan dengan cepat. Ada beberapa alasan penting kenapa kita harus sadar dan waspada dalam hidup ini. Yang pertama, boleh sekarang PowerPoint-nya. Oke. Yang pertama, karena penderitaan itu dapat menggoyangkan atau menggoyahkan iman seseorang. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Teman-teman, tekanan hidup, penganiayaan itu dapat memunculkan kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kelangsungan hidup, kekhawatiran akan nyawa. Dan membuat orang Kristen, membuat orang yang sedang mengalami penderitaan, itu bisa putus asa, bisa tawar hati, bahkan bisa tergoda kembali kepada hidup lama yang notabene dalam tanda kutip relatif sedikit penderitaan. Karena bisa bebas menyembah berhala, bebas bergaul dengan orang-orang yang tidak kudus, bebas untuk bisa mendapatkan perlakuan politik dan status sosial yang sama. Tetapi karena mereka percaya kepada Yesus, mempertahankan gaya hidup kudus, dan punya integritas, maka mereka menderita. Dan penderitaan itu bisa menggoyahkan iman. Maka surat ini ditulis kepada umat Tuhan yang sedang menderita. Nah, Petrus ingin oleh ilham Roh Kudus supaya umat Tuhan waspada, ya, baik secara mental maupun secara spiritual, karena mereka sedang menderita. Mereka sangat menjadi kelompok yang minoritas dan dipersekusi setiap hari. Ingat tidak perumpamaan Tuhan Yesus tentang sang penabur? Ada salah satu tanah di mana benih itu jatuh, yaitu tanah yang penuh dengan semak duri. Dan di situ diartikan adalah himpitan kekhawatiran dan penderitaan. Maka benih itu mati. Hati-hati. Teman-teman, Anda dan saya harus sadar, harus waspada. Sebab bisa saja saat hari-hari ini, minggu-minggu ini kita merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, kita mulai mengendorkan jam doa, kita mulai mengendorkan perenungan kita terhadap firman Tuhan, tidak memperkatakan, tidak waspada bahwa ada godaan yang semakin mendekat, sebagaimana sang pilot mengendarai pesawat menyerahkan sepenuhnya kepada sistem autopilot, lalu terjadilah kecelakaan karena sebab kecil yang tidak segera direspon. Ini adalah hasil investigasi ilmiah dari komunitas atau dari lembaga keselamatan penerbangan internasional. Ya, ini yang pertama. Jadi
itu penderitaan bisa menggoyahkan iman. Sekarang yang kedua. Karena ada musuh rohani yang aktif bekerja. Ya, musuh rohani yang aktif bekerja ini di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan ayatnya dan saya akan bahas agak lama di poin kedua ini. Dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Ya, lalu dikatakan lawanmu si iblis berjalan, bukan hanya jalan, berkeliling. Dan bukan hanya keliling. Digunakan sebuah metafora seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu bisa saja singa stres, singa lapar, singa emosi. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, bisa kembali ke view gallery. Teman-teman, poin yang kedua ini Anda mesti beri atensi khusus. Jangan cepat-cepat selesai ya. Saya juga walaupun jam 8 sebentar lagi ada tamu mau datang ke rumah, ada kegiatan lain. Saya akan coba jelaskan untuk Anda semua dengan lebih detail. Perhatikan ayat 2. Kenapa kita harus sadar dan waspada? Kenapa surat Rasul Petrus ini dituliskan? Karena ada musuh rohani yang aktif bekerja. Siapa itu? Kita tahu itu. Surat Efesus juga berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Ingat itu. Jadi Petrus mau berkata, iblis itu musuh kita yang tidak pernah berhenti mencari kesempatan memangsa kita. Dia digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini bisa singa lapar, ini bisa singa stres, ini bisa singa yang sedang terganggu emosinya. Ini adalah sebuah gambaran, metafora atau persamaan bahwa seperti singa yang mengaum-ngaum, itulah iblis menyatakan bahwa ancaman itu selalu ada dan ancaman itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa dianggap remeh karena serangan tak terduga dari singa yang mengaum-ngaum yang digambarkan itu adalah iblis. Itu bisa terjadi secara tiba-tiba, bisa muncul dengan berbagai macam corak atau cara. Untuk apa? Menghancurkan iman. Untuk apa? Menghancurkan iman kita, teman-teman. Artinya, mari kasihkan highlight, kasihkan garis bawah. Artinya, di balik penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di Asia Kecil, kalau kita aplikasikan zaman sekarang, penderitaan yang kita alami, itu bisa jadi adalah, dengar baik-baik, serangan rohani. Itu bisa jadi adalah medan peperangan yang sedang terjadi dan ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa itu arahnya adalah menghancurkan imannya. Nah, Bu Jen, tadi kan Bu Jen ngobrol tuh, sharing tuh. Mana ada Bu Jen tadi? Ada siswa yang menjengkelkan toh, ya mungkin teman-teman juga menghadapi situasi lain, mungkin ada telepon apa yang mengganggu, ada sopir yang mengganggu gitu, tingkah lakunya ya, dan banyak hal lain lagi. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah serangan aktif dari si iblis yang sedang mencoba menyerang kita. Terutama, dengar baik-baik, Anda yang sudah mulai mengendorkan jam doa karena hidupmu nyaman, Anda yang sudah mulai tidak memperkatakan firman karena Anda merasa semua bisa berjalan dan diatasi dengan baik, Anda mulai tidak izinkan Roh Kudus intervensi nuranimu, hati-hati. Karena sistem autopilot dalam kerohanian seseorang, itu indikatornya seperti itu. Nggak lagi doa, nggak lagi punya jam perenungan firman,
nggak lagi terhubung dengan Roh Kudus setiap waktu, nggak lagi memperkatakan atau bergumam, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Disitulah Anda sedang berada dalam kondisi waspada dan dalam kondisi autopilot, dan itu berbahaya. Maka setiap hari kita harus sadar dan waspada. Baik, dengan cepat saya akan coba mengatakan begini. Ketika Rasul Paulus mendengar di jemaat Korintus ada perpecahan, di jemaat Korintus ada dosa percabulan yang dibiarkan, di jemaat Korintus ada sikap saling menghakimi, sulit mengampuni. Anda tahu kisah itu? Anda tahu ayat-ayatnya dalam 1 Korintus? Anda tahu nggak? Paulus pernah bilang apa? Kalau kamu tidak mengampuni, kalau kamu terus menghakimi, Anda tahu nggak ayatnya? Jangan sampai iblis mendapat keuntungan. Jelas ya? Sikap menghakimi, tidak mengampuni, memusuhi, jengkel. Jangan-jangan Anda sedang memberikan angin kepada iblis. Anda sedang membuka celah. Tadi, Bu Jen, termasuk saya juga, hari-hari bisa jengkel. Tapi hati-hati ya ketika kita mulai terpancing jengkel, jangan sampai Anda dan saya terjebak pada tipu daya iblis. Lalu, jiwa kita diserang, iman kita dihancurkan. Hanya karena jengkel. Tapi jengkel itu sudah cukup bagi iblis melihat ini ada celah. Dan di situ dia serang kita. Dengar ya teman-teman, iblis itu nggak bisa jamah kita selama kita dalam perlindungan Tuhan. Tetapi iblis itu bisa mendapati ada celah. Sehingga celah itu dia bisa masuk dan serang kita. Apakah orang Kristen nggak bisa dirasuk oleh setan? Bisa, kalau dia buka celah. Apakah orang Kristen nggak bisa diserang oleh iblis? Bisa, kalau dia buka celah. Makanya ayat ini berkata, sadarlah, berjagalah. Iblis itu seperti singa yang jalan keliling mengaum-ngaum cari yang bisa dimangsanya. Jadi Anda jangan over PD, jangan over percaya diri bahwa sekali percaya Yesus, di dalam Yesus ada darah perlindungan. Ya, saya percaya itu, tapi seberapa sering orang Kristen justru merobek sendiri perlindungan Tuhan itu. Berapa sering orang Kristen keluar dari area kasih karunia. Dan dia masih merasa aman-aman saja karena hidupnya jaya, hidupnya makmur, hidupnya sehat. Lalu dia tidak lagi sadar, tidak lagi waspada bahwa poin kedua ini ada musuh rohani yang aktif bekerja. Saya akan cepat berikan daftar pekerjaan iblis sepanjang zaman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dengan cepat. Saya tidak tahu apakah ada di PowerPoint, coba saya cek dulu. Oh tidak, oh nggak ada. Oke, saya akan coba daftarkan dengan cepat ya. Adam dan Hawa di Taman Eden, awal penciptaan. Anda semua tahu itu. Jatuh dalam dosa, siapa yang menipu? Kalau Anda boleh jawab, ular apa iblis? Gimana? Ular apa iblis? Masih ada teologi yang belum jelas? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu ditipu ular apa ditipu iblis? Teman-teman. Nah ini memang kelemahannya kalau Zoom ya. Kadang-kadang ada di ruangan Zoom tetapi orangnya ada di ruangan kecil gitu ya. Iblis Pak Eldi. Terima kasih. Itu Ibu Jen ya, karena saya nggak bisa baca semua. Ya, iblis. Ingat tuh, di Taman Eden loh. Hubungan Adam dan Hawa waktu itu masih baik loh dengan Tuhan. Tapi dia tidak waspada. Iblis pakai ular. Oke, confirm. Lalu, siapa yang bikin Ayub menderita? Anda boleh jawab. Iblis atau orang sekitar? Tuhan. Iblis. Iblis, Pak. Oke, iblis. Lagi,
Teman-teman, ketika Nabi Daniel di negeri Babel, dalam pertengahan menuju kepada akhir masa pembuangan bangsa Israel, dia sedih melihat bangsanya enggak tobat-tobat, melihat bangsanya terpuruk. Dia sedih, lalu dia berdoa, dia berpuasa sampai 21 hari. Anda pasti tahu kisah itu. Lalu hari yang ke-22, malaikat datang memberitahu, Daniel, sejak hari pertama kamu berniat berdoa dan mencari pengertian tentang bangsamu, sebenarnya doamu itu sudah didengar. Tetapi ada penguasa yang menghalang-halangi doa kamu. Aku sedang datang berperang dengan dia. Aku akan berperang tapi aku beritahu sama kamu, kamu itu sedang menghadapi kuasa lain yang sedang menghalangi doa kamu. Anda tahu nggak kuasa lain itu siapa, teman-teman? Apakah itu kaisar atau apakah ada oknum lain di balik kaisar? Siapa? Sama Pak, jawabannya iblis. Iblis. Saya perlu jawaban itu supaya kita semua terbangun. Ya. Lagi, teman-teman. Ketika Tuhan ngobrol dengan Rasul Petrus, dengan teman-temannya Petrus, murid-murid yang lain, rasul yang lain, sharing tentang menjelang hari kematian Yesus, Yesus akan ditangkap, disiksa, menderita. Ya. Lalu Petrus bilang apa? Jangan. Penderitaan itu nggak boleh terjadi atasmu, Rabi, atau guru, atau Tuhan. Lalu Yesus bilang, bereaksi seperti apa dari perkataan Petrus ini? Anda masih ingat? Enyahlah iblis. Pak, enyahlah iblis. Yo, jelas sekali. Terima kasih buat jawabannya. Saya butuh jawaban itu supaya saya yakin bahwa Anda dan saya masih terhubung. Enyahlah kamu iblis. Padahal itu dibalik perkataan yang baik. Niat baiknya Petrus. Yesus, Tuhanku, aku mengasihimu. Jangan sampai engkau menderita. Tapi Yesus bilang begini, enyah kamu iblis. Artinya apa? Bukan Petrusnya yang iblis. Tapi Petrus bisa dijerat oleh pola pikir yang menentang kehendak Allah, datangnya dari iblis. Anda tahu kan Yesus bilang apa? Petrus, aku melihat apa, teman-teman? Ini kan pengkhotbah semua di sini nih. Pasti tahulah. Aku melihat iblis sedang apa? Menampi. Sedang menampi. Iya, sedang menampi. Aku melihat iblis sedang menampi. Jangan sampai hancur imanmu. Kalau kamu nanti sudah bangkit, sadarkan teman-temanmu. Ingat teman-teman, Bapak Ibu, di Koramdio ini, Anda hidupnya nggak bisa secara rohani itu rileks. Nggak punya jam doa, nggak punya perenungan firman, nggak jaga hati. Tadi yang cerita Bu Jen, termasuk saya juga punya banyak cerita. Letupan-letupan emosi kecil kita. Hati-hati, jangan-jangan itu bukan sekedar orang yang menjengkelkan. Jangan-jangan itu kiriman iblis mau buka robekan supaya kita bisa diserang. Reaksi terhadap supir, terhadap pembantu, terhadap anak, anak terhadap orang tua, teman terhadap teman. Hati-hati. Tuhan bilang, aku melihat iblis sedang menampi kamu. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau enggak, poin ketiga enggak selesai, enggak apa-apa. Saya juga tidak mau terlalu lama di sini. Yang berikutnya, Anda menyadari enggak kenapa Yudas itu sampai tega mengkhianati Yesus? Coba kita ngobrol. Kenapa? Anda bacakan dalam seluruh rangkaian Injil, itu Yudas itu sudah dikasih peringatan secara halus oleh Tuhan Yesus berkali-kali. Tapi ujungnya setelah mereka melakukan perjamuan, Yudas pergi meninggalkan komunitas dan dia menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Anda tahu nggak? Kenapa itu terjadi? Karena iblis masuk di dalam rohnya. Terima kasih untuk jawaban yang tepat. Maka setelah Yudas meninggalkan komunitas itu,
iblis merasuk dia. Kenapa iblis bisa merasuk Yudas? Karena Yudas tidak jaga hati. Saya hubungkan dengan ilustrasi saya. Karena Yudas masuk kepada mode rohani autopilot. Hati-hati Anda yang berada dalam kondisi rohanimu tidak waspada, tidak sadar, karena semua berjalan baik, masalah bisa teratasi, anak-anak manis sekali, penurut, suami istri rukun, harmonis, ngelencer kemana-mana, selalu ada uang. Hati-hati, Anda boleh santai, ngelencer, healing. Anda bersyukur pernikahanmu baik, anak-anakmu taat. Tapi dengar, jangan sampai Anda masuk kepada mode autopilot, spirituality autopilot. Oke, saya lanjutkan ya. Paulus pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini ada duri dalam dagingku, sakit yang dia alami. Berkali-kali aku sudah berdoa. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia padamu. Justru dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Tetapi di balik sakit itu, iblis mau ambil bagian. Untuk apa? Ada ayatnya. Iblis menggocoh aku. Jadi oknum yang satu ini teman-teman, selalu saja ingin partisipasi. Ya, hati-hati. Anda lagi pesta, syukuran, ada saja cara iblis mengacaukan syukuran Anda sehingga Anda tidak melihat Tuhan yang luar biasa, tapi Anda melihat masalah kecil yang dikerjakan iblis, lalu Anda terjebak. Anda bersyukur punya berkat untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, anugerah Tuhan, mestinya Anda bergumam, Anda bersyukur dengan keluarga. Tetapi Anda masuk kepada mode autopilot. Hati-hati, di tengah-tengah Anda sedang healing, Anda sedang menikmati berkat Tuhan. Iblis bisa buat koyakan kecil dan dia serang kita. Saya harap Anda dan saya semua waspada. Saya itu pernah beberapa minggu yang lalu, setelah saya selesai bersih-bersih badan, mandi, mau masuk kamar, saya baru ingat, ada yang saya khawatirkan, ternyata terjadi. Lalu saya ketemu dengan istri saya di kamar, saya bilang gini, waduh, ini iblis ini kurang ajar. Dia tahu yang saya pikirkan, khawatirkan. Mungkin saya pernah ucapkan itu. Dan dia tahu. Dan terjadi. Lalu saya bilang sama istri saya, kita harus masuk doa puasa lagi. Kita harus masuk peperangan rohani lagi. Jangan sampai lengah. Teman-teman, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ngasih nasihat tentang hidup perkawinan. Kamu boleh pisah sementara, tapi jangan lama-lama. Tahu nggak ayat itu kan? Ya, tahu ya? Kamu boleh pisah sementara, tapi jangan lama-lama. Supaya kamu punya kesempatan berdoa. Karena kamu itu nggak tahan bertarak. Karena apa? Jangan sampai iblis menyerang kamu. Jelas sekali. Di balik situasi yang tidak terduga, masalah perkawinan, apalagi perkawinan pernikahan ada di antara kita yang sedang bermasalah. Hati-hati. Jangan-jangan masalah itu muncul. Iblis menjadikannya lebih parah. Padahal masalahnya sepele. Anda misalnya tersinggung, suamimu beli cincin nikah dengan model yang baru. Supaya kekinian. Nah, Anda sang istri, tipe orang kuno. Dan mitosnya kuat banget. Cincin nikah nggak boleh lepas dari tangan. Apalagi diganti. Itu adalah tanda, isyarat akan terjadi kehancuran dalam pernikahan. Nah, suamimu orang modern. Suamimu orang yang modis. Dia ganti cincin nikahnya tanpa konsultasi, diskusi dalam dengan Anda. Anda tersinggung. Ingat itu. Di balik itu iblis bisa jadikan masalah itu menjadi serangan bertubi-tubi untuk pernikahan Anda. Anda mulai ungkit kesalahan suamimu 4 tahun yang lalu, pakai uang tidak bilang. Padahal mulainya dari apa? Masalah cincin yang diganti tanpa berunding secara matang. Lalu kesalahannya yang lama-lama yang sudah dibereskan diungkit. Anda harus waspada. Oke, saya akan lanjutkan. Jemaat di surat Wahyu. Ya, saya akan lebihkan sedikit ya karena tadi kendala gadget saya. Izin ya Bu Kim ya.
Bu Kim bisa memberikan saya reminder ya untuk mengingatkan saya. Teman-teman, Silakan Pak. ya terima kasih. Jemaat di kitab Wahyu. Ya, Anda pernah nggak baca 7 jemaat itu disurati oleh Tuhan Yesus? Dan ada 2 yang Tuhan bilang gini. 1, kamu akan dibawa oleh iblis ke dalam penjara dan menderita selama 10 hari. Iblis, teman-teman. Biangnya iblis. Musuh iman kita. Lalu kepada jemaat yang lain Tuhan bilang gini. Aku tahu engkau ada di tempat di mana tahta iblis ada di situ. Oh, kalau kita nggak waspada setelah saya memberikan urean fakta Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa iblis adalah musuh yang aktif. Di mana saja, kapan saja dia nggak pernah tidur. Kita tidur 8 jam. Ya. Yang lain, teman-teman masih ingat nggak pelajaran tentang akhir zaman? Nanti menjelang kerajaan 1000 tahun, iblis itu ditangkap, dirantai, dimasukkan ke lubang atau jurang yang dalam. Itu namanya Tartarus. Dirantai, ditangkap, dirantai, dimasukkan lubang dalam, sehingga dalam kurun 1000 tahun, itu disebut masa damai. Iblis gak ada di dunia ini, karena udah ditangkap, dirantai. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun itu manusia masih punya yang namanya kehendak bebas. Free will. Makanya kalau Anda baca kisah tentang 1000 tahun, kenapa masih ada yang bisa memberontak, masih ada yang bisa berdosa? Karena bukan iblis, karena kehendak bebas manusia. Seperti Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Dan kita juga. Nah, lalu kalau Anda baca pelajaran tentang akhir zaman, menjelang selesainya 1000 tahun, iblis dilepas. Harap Anda paham ini. Iblis dilepas. Ketika iblis dilepas, iblis mempengaruhi manusia dan banyak membuat orang menjadi murtad. Jelas ya? Jelas sekali. Selama iblis dirantai, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah iblis dilepas, narasinya jelas, frasenya jelas. Iblis mempengaruhi banyak orang dan membuat banyak orang menjadi murtad. Terakhir, untuk poin 2 ini. Kita masih ingat. Kita masih ingat. Bu Kim masih ingat tidak? Tuhan Yesus pun dicobai, Bu Kim. Betul tidak? Tuhan Yesus saja dicobai. Siapa saya? Siapa Anda? Yesus aja dicobai, Bu Kim. Bu Kim juga bisa dicobai. Saya juga bisa dicobai. Dan pencobanya iblis itu, Bu Kim, itu tidak dalam bentuk yang kita sadar, ini setan ini nyerang saya. Enggak. Iblis itu mencobai Yesus dalam bentuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Yesus kan puasa tuh, lapar tuh. Ya, jadikan batu jadi roti. Itu sangat natural sekali. Itu sangat halus sekali cobaannya. Hati-hati. Anda lagi butuh mobil, Anda lagi butuh HP, Anda lagi butuh rumah. Cobaannya halus sekali. Anda ditawari kerjaan yang sedikit nyerempet-nyerempet korupsi. Lalu Anda sadar, ini ada kebutuhan nih, beli rumah 1M. Lumayan nih kalau 2 kali korupsi, kerja backstreet, untungnya bisa 1M. Hati-hati sekali. Hati-hati. Yesus ada dicoba. Teman-teman, Anda ingat nggak ayat yang mengatakan? Coba yang ingat bisa buka audio. Setelah iblis mencobai Yesus, ada nggak ayat yang Anda ingat? Setelah iblis mencoba Yesus 3 kali kan nggak berhasil tuh. Ya memang ini kelemahannya Zoom seperti ini ya. Banyak Pergi yang dan lalu mengambil waktu yang tepat, mencari waktu yang tepat. Terima kasih. Ibu siapa ini? Ripka. Bu Ripka. Oh, Bu Ripka. Ya nanti dapat es krim di Denpasar, Bu.
Ya. Jadi saya bacain ya, Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Anda mesti paham, iblis gak berhenti mencoba Yesus. Tetapi kan Yesus sudah gak bisa dicobai. Berarti dia menunggu waktu yang baik. Nyobain siapa tuh? Nyobain Kita. Bu Kim. Iya, menyobain Bu Kim, nyobain Bu Ripka, nyobain Pak Eldi, nyobain Bu Lina, nyobain Ibu Eli siapa Pak Abraham, macam-macam. Anda jangan santai. Jangan santai, apalagi bisnismu jalan lancar, istrimu selalu nurut, lalu kamu bersyukur untuk pernikahan kamu. Silakan disyukuri itu. Tapi jangan masuk kepada mode spirituality autopilot. Saya rasa cukup ini. Kalau saya uraikan sampai poin 3 dan poin 4, kayaknya jam 9 Bali baru selesai. Ya. Jadi saya harap Baik. Anda, oke, gini aja. Gini, tolong share screen PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint. Kita tunggu sebentar. Nah, coba ya, saya akan segera. Yang ketiga, kenapa kita harus sadar dan berjaga? Karena kita ini jemaat sedang berada dalam masa atau keadaan rentan. Anda tahu, rentan itu artinya mudah terpengaruh. Rentan itu artinya mudah terserang. Atau mudah lemah imannya. Atau mudah rusak. Kalau rentan itu dihubungkan dengan kesehatan tubuh kita, rentan itu artinya orang itu gampang sakit. Kita ini rentan, teman-teman. Kita ini rentan. Kita ini butuh selalu terhubung dengan Tuhan, selalu sadar dan waspada. Jangan masuk mode autopilot. Yang keempat, karena ketenangan dan kewaspadaan itu adalah sikap yang tepat untuk menghadapi apa? Serangan rohani. Tenang. Tadi kepada anak muda dinasihatkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lawanlah iblis. Jadi Anda mesti tenang, waspada, lawan iblis. Sadar dan berjaga. Sadar itu artinya punya pikiran yang jernih, tidak panik, tidak lengah. Berjaga itu artinya memberi perhatian penuh, ada bahaya, full atensi. Dan itu juga berjaga itu artinya tetap memperhatikan kualitas kerohanian kita. Kiranya sharing saya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Bu Kim. Tuhan memberkati.